Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Farmadi Afandi dengan NIM 181103471. Di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengukuran Kinerja Sistem Aplikasi Pelayanan SP4N Lapor menggunakan IT Balance Scorecard pada Diskominfo Mempawah. Langsung saja saya ke bab 1 yang membahas latar belakang masalah. Yang pertama ada kendala. Di sini kendala yang sering terjadi seiring berjalannya waktu dan banyaknya pengguna mengakses SP4N Lapor secara bersamaan di waktu yang sama, sehingga membuat aplikasi menjadi overload atau kelebihan kapasitas. Pada sistem layanan aplikasi SP4N Lapor ini dalam pemrosesan data sering mengalami hambatan saat menampilkan laporan dari pengaduan. Dan yang kedua ada batasan masalah. Agar penelitian skripsi ini lebih terarah dari topik yang akan dibahas, maka akan diberikan batasan masalah, yaitu hanya mengukur kinerja sistem layanan aplikasi SP4N Lapor pada Diskominfo Mempawah menggunakan 4 perspektif. Dan yang ketiga ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah mengukur sejauh mana kinerja sistem aplikasi SP4N Lapor pada Diskominfo Mempawah dengan menggunakan IT Balance Scorecard. Dan yang keempat ada ruang lingkup. Di ruang lingkup ini, penelitian ini memfokuskan pada pengukuran sistem layanan aplikasi SP4N Lapor pada Diskominfo Mempawah berdasarkan permasalahan yang sering terjadi dengan menggunakan pemikiran pendekatan IT Balance Scorecard dengan 4 perspektif di dalamnya. Dan setelah itu ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana kinerja yang dihasilkan oleh sistem aplikasi SP4N Lapor pada Diskominfo Mempawah. Dan setelah itu langsung lanjut kita ke bab 2. Di sini terdapat kerangka pemikiran. Pada gambar kerangka pemikiran di atas, penelitian ini menjelaskan tentang tahap pengukuran kinerja aplikasi SP4N Lapor pada Diskominfo Kabupaten Mempawah menggunakan IT Balance Scorecard. Yang pertama ada tahapan perumusan masalah, kajian pustaka, instrumen pengumpulan data, penyelarasan strategi divisi IT dengan IT BSC, diagram sebab akibat, ukuran strategi dengan IT Balance. Ukuran strategi dengan IT Balance terdapat 4 perspektif, yaitu kontribusi, organisasi, orientasi pengguna, keunggulan operasional, orientasi masa depan, kemudian perhitungan IT Balance Scorecard, ada analisis hasil perhitungan pengukuran, dan interpretasi hasil pengukuran. Kemudian penarikan kesimpulan penelitian. Kemudian lanjut ke bab 4. Di sini metode penelitian menggunakan metode penelitian yang akan digunakan adalah metode Design Science Research Methodology (DSRM), yaitu suatu metode yang dapat memberikan kontribusi untuk penelitian sistem informasi dengan menyediakan kerangka kerja yang diterima secara umum untuk melakukan penelitian. Kemudian untuk teknik pengumpulan data ada 4 teknik. Di sini yang pertama observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati kegiatan yang terjadi sehari-hari serta menganalisis sistem yang sedang berjalan pada Diskominfo Mempawah. Dan yang kedua, wawancara merupakan proses melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber yang merupakan admin operator yang berada di Diskominfo Mempawah. Kemudian studi dokumentasi merupakan sarana pembantu selama melakukan penelitian dalam mengumpulkan atau menginformasi yang diperlukan selama penelitian. Dan yang kelima, kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diajukan untuk responden untuk mencari jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Dan langsung di sini kita melanjutkan ke bab 5, hasil penelitian. Di sini kinerja sistem aplikasi SP4N Lapor sudah mampu memberikan kontribusi dalam pemanfaatan sistem pada kantor Diskominfo Mempawah. Kenyataan ini dilihat dari pencapaian yang berada pada level very good dengan pencapaian nilai IT Balance Scorecard sebesar 87,74% dengan nilai masing-masing perspektif, yaitu pada perspektif kontribusi organisasi yang memperoleh nilai pencapaian sebesar 65,57% dengan nilai untuk perspektif sebesar 16,39%. Perspektif orientasi pengguna memperoleh nilai pencapaian sebesar 91,64% dengan nilai untuk perspektif sebesar 22,91%.
Perspektif keunggulan operasional memperoleh nilai total pencapaian sebesar 94,17% dengan nilai perspektifnya 23,54%. Perspektif orientasi masa depan memperoleh total nilai pencapaian sebesar 99,59% dengan nilai perspektifnya sebesar 24,90%. Melalui perhitungan IT Balance Scorecard yang memperlihatkan bahwa perspektif orientasi masa depan memperoleh hasil yang tertinggi, yaitu sebesar 99,59%. Hal ini terjadi pada hasil pencapaian yang akan diberikan sistem sudah sangat baik dan sesuai kebutuhan, karena dapat membantu staf saat mengoperasikannya. Perspektif kontribusi organisasi memperoleh hasil pengukuran yang sangat rendah, yaitu 65,57%. Keadaan melalui pemanfaatan IT belum dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, bagian ini menjadi evaluasi bagi pihak kantor Diskominfo Mempawah untuk meningkatkan kualitas sistem. Kemudian di bab 6 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari sini, kinerja sistem sudah mampu memberikan kontribusi dalam pemanfaatan sistem pada kantor Diskominfo Mempawah. Kenyataan ini dilihat dari pencapaian yang berada pada level very good dengan pencapaian nilai IT Balance Scorecard sebesar 87,74%. Dengan nilai masing-masing perspektif, yaitu pada perspektif kontribusi organisasi memperoleh nilai pencapaian sebesar 65,57%, dengan nilai untuk perspektif sebesar 16,39%, perspektif orientasi pengguna memperoleh nilai pencapaian sebesar 91,64%, dengan nilai untuk perspektif sebesar 22,91%. Dan perspektif keunggulan operasional memperoleh nilai total pencapaian sebesar 94,17% dengan nilai perspektifnya 23,54%. Perspektif orientasi masa depan yang memperoleh total nilai pencapaian sebesar 99,59% dengan nilai perspektifnya sebesar 24,90%. Melalui perhitungan IT Balance Scorecard memperlihatkan bahwa perspektif orientasi masa depan memperoleh hasil tertinggi, yaitu sebesar 99,59%. Dan kemudian ada saran. Saran yang pertama, meningkatkan kinerja sistem yang telah disediakan, terutama pada perspektif kontribusi organisasi, yaitu perlunya melakukan evaluasi pada sistem aplikasi dan admin operator agar admin dapat dengan mudah dan lebih menguasai aplikasi dalam kegiatan proses bisnis, sehingga dapat membuat efektivitas dan efisiensi kerja yang meningkat. Dan yang kedua, mengadakan usulan sistem agar dapat berfungsi secara maksimal, yaitu dengan menerapkan kecanggihan teknologi baru guna untuk membantu dalam pemanfaatan fitur-fitur yang ada pada sistem aplikasi SP4 Elapor, sehingga staf yang ada pada instansi dapat melakukan pekerjaan dengan tepat waktu apabila terjadi kendala. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.